Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Safila Akbar Haikal, NIM 6101421108, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Pada video ini saya akan menjawab mengenai tugas UAS yang ada di ELENA. Itu yang pertama, mengapa atau alasan yang utama kita untuk mempelajari mata kuliah perkembangan dan belajar gerak. Menurut saya alasan yang utama mahasiswa mempelajari materi perkembangan dan belajar gerak yaitu karena kita sebagai calon guru olahraga yang akan mempelajarkan pada anak didik kita ketika kita sudah mengajar, yaitu mengenai olahraga atau cabang olahraga yang berkaitan dengan faktor gerak. Nah, jadi untuk mengajarkan pada anak didik kita tidak boleh sembarangan untuk memberikan gerakan kepada anak didik kita. Karena ketika kita memberikan gerakan yang sembarangan, gerakan tersebut akan menciderai atau melukai anak, sehingga energi-energi positif yang dimiliki oleh anak tersebut bisa terhambat karena pemberian gerakan yang salah kepada anak didik. Lalu alasan yang lain lagi yaitu untuk agar kita mengetahui aktivitas fisik atau kegiatan fisik apa yang diperlukan oleh anak didik pada masa tersebut, sehingga pada masa tersebut anak didik kita dapat selalu berkembang dan tidak terbatas waktu untuk memperoleh prestasi-prestasi pada cabang olahraga tertentu yang ditekuni oleh peserta didik. Lalu soal yang kedua yaitu mengenai tahapan gerak pada manusia. Tahapan gerak pada manusia yaitu yang pertama ada masa bayi. Masa bayi yaitu berlangsung pada umur 0-2 tahun. Pada masa ini aktivitas gerak yang bisa dilakukan oleh bayi yaitu seperti pada bulan pertama bayi bisa mengangkat-ngangkat dagu. Lalu pada bulan keempat bayi bisa melakukan duduk dengan bantuan. Lalu pada bulan ke-7 bayi bisa duduk sendiri tanpa bantuan. Lalu pada bulan ke-8 bayi bisa berjalan atau berdiri dengan bantuan orang tua. Lalu pada masa umur 15 bulan seorang bayi bisa berjalan sendiri tanpa bantuan. Lalu yang kedua yaitu pada masa anak kecil. Masa anak kecil berlangsung pada umur 2-6 tahun. Pada masa ini aktivitas gerak yang dapat dilakukan oleh anak kecil yaitu berjalan, berlari, lalu melempar bola mainan dan lain-lain. Lalu yang masa selanjutnya yaitu masa anak besar. Pada masa anak besar yaitu berlangsung umur 6-10 tahun. Masa anak besar merupakan masa anak kelanjutan dari masa anak kecil. Pada masa ini pergerakan pada anak besar lebih berkembang daripada masa-masa sebelumnya. Perkembangan gerakan yang bisa dilakukan yaitu seperti berlari dengan koordinasi seperti yang berlari lebih lama, lalu melompat, lalu mendaki dan lain-lain. Lalu yang ketiga yaitu perkembangan anak dewasa. Perkembangan anak dewasa berlangsung pada umur 10-20 tahun. Perkembangan pada masa dewasa ini, aktivitas gerak yang dilakukan oleh anak bisa dikontrol dan dikoordinasi oleh anak tersebut. Dan pergerakan ini tidak terbatas. Seperti gerakan yang bisa dilakukan yaitu lompat jauh tanpa awalan, lalu berlari dengan yang lebih lama, lalu lompat yang lebih tinggi, dan lain-lain. Lalu tahapan gerak yang terakhir yaitu masa dewasa. Masa dewasa berlangsung pada umur 20-40 tahun. Pada masa dewasa ini, aktivitas gerak dan fisik tidak lagi berkembang, namun disebabkan karena latihan yang kita tekuni atau kita lakukan. Pada masa ini, aktivitas fisik yang memerlukan daya kekuatan dan daya kecepatan
jika tidak dilatih secara maksimal akan mengurangi penurunan. Begitu juga sebaliknya, jika aktivitas fisik dilakukan secara latihan secara maksimal dan kontinu, aktivitas fisik yang berkaitan dengan kekuatan dan kecepatan akan semakin maksimal, seperti lari sprint, angkat beban, dan lain-lain. Lalu yang soal ketiga yaitu mengenai faktor fungsi syaraf yang mempengaruhi gerak. Faktor fungsi syaraf merupakan suatu rangsang yang diberikan terhadap tubuh, lalu rangsang tersebut diberikan feedback kepada tubuh manusia kepada gerakan tersebut. Seperti fungsi syaraf ini pada syaraf tersebut, gerakan yang dapat dilakukan yaitu ada dua kemungkinan gerakan, yaitu gerakan yang disadari dan tanpa disadari. Gerakan yang disadari yaitu seperti kita mau berjalan, kita mau olahraga, kita mau mengangkat beban, dan lain-lain. Lalu kalau gerakan tanpa disadari yaitu gerak refleks yang tidak dipikirkan oleh kita, dan gerakan tersebut tidak langsung tidak naik pada otak, namun gerakan tersebut refleks dilakukan oleh tubuh, seperti ketika kita kaget jika ada seorang lalu kita menghindar, dan lain-lain. Lalu yang soal selanjutnya yaitu soal yang keempat, yaitu mengenai transfer. Yaitu ada 3 transfer positif, negatif, dan netral. Transfer positif yaitu transfer yang pengalaman latihan pada masa sebelumnya yaitu dapat bermanfaat untuk aktivitas fisik yang masa akan datang. Seperti ketika pengalaman kita bermain tenis meja, langsung kita dapat bermain tenis lapangan karena kita mengetahui bagaimana praktis dan cara melakukannya. Lalu aktivitas fisik kita berlatih otot lengan akan bermanfaat bagi ketika kita latihan tinju karena kita mempunyai kekuatan pada lengan. Lalu jika transfer negatif yaitu sebaliknya pada transfer positif. Pada transfer negatif yaitu aktivitas fisik yang pengalaman aktivitas fisik yang dilakukan masa sebelumnya justru tidak dapat menghambat aktivitas fisik yang masa selanjutnya. Jadi aktivitas sebelumnya, latihan sebelumnya justru akan mengurangi atau menghambat aktivitas fisik yang selanjutnya. Seperti ketika kita berlatih untuk mengekarkan atau memperbesar otot yang ada di tubuh manusia, hal tersebut dapat menghambat ketika kita akan berlatih lari maraton yang memerlukan tubuh yang fleksibel, idealis, dan proporsional. Lalu contoh yang lain yaitu ketika kita berlatih forehand pada badminton, hal tersebut akan menghambat ketika kita forehand pada tenis lapangan, karena forehand pada badminton tersebut mengandalkan otot fleksibel dan lecutan tangan, dan pada tenis lapangan itu memerlukan daya tahan dan kekuatan otot. Lalu yang ketiga yaitu transfer netral. Transfer netral yaitu transfer yang tidak berkaitan atau tidak mempunyai manfaat pengalaman sebelumnya untuk latihan pada masa selanjutnya. Jadi pengalaman pada masa sebelumnya, latihan pada masa sebelumnya tidak mempunyai manfaat pada masa latihan yang akan datang. Yaitu seperti ketika kita berlatih panahan, hal tersebut tidak akan berguna ketika kita yang nantinya berlatih dengan renang. Lalu ketika kita panjat tebing, hal tersebut tidak berlaku atau tidak bermanfaat ketika kita berlatih panahan atau ketapeng. Lalu yang soal selanjutnya yang kelima atau yang terakhir, perbedaan
pertumbuhan, perkembangan, dan kematangan. Pertumbuhan yaitu tingkat kenaikan atau pertumbuhan yang ada di dalam tubuh manusia, yang berkaitan dengan kualitatif atau faktor fisik seperti bertambah tingginya badan, lalu bertambah berat badan dan lain-lain. Lalu jika kematangan, yang kedua, lalu jika perkembangan yaitu perkembangan dari aktivitas fisik yang ada di tubuh manusia yang lebih terkoordinasi dan terspesialis, seperti latihan yang dapat membentuk otot kita semakin kekar, lalu latihan dan tubuh kita menjadi proporsional dan lain-lain. Lalu jika kematangan yaitu pada tubuh manusia yang tidak lagi berkembang atau bertumbuh. Namun pada masa ini organ yang pada manusia itu semakin matang. Contohnya jika tinggi kita 170, maka pada masa kematangan akan berhenti pada masa 170. Lalu besar badan akan sama. Lalu berkaitan dengan faktor biologis, pada masa ini organ kita sudah siap untuk melakukan reproduksi dan lain-lain. Sekian dari jawaban tugas UAS dari Elena. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.